Hadirin yang berbahagia, pada bulan yang lalu sudah disampaikan tentang adab berwudu, yaitu sebelum berwudu kita diajarkan untuk bersiwak. Keutamaannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah sholat 2 rakaat dengan siwak lebih utama 70 kali lipat dibandingkan dengan tanpa bersiwak. Imam Syekh Nawawi mengecualikan bersiwak menggunakan jari kanan. Jadi jari kanan kita ini tidak bisa dijadikan alat untuk bersiwak, karena ini bukan benda yang bersifat kasar, ini anggota badan kita atau anggota tubuh kita, atau menggunakan benda yang terlalu keras. Contoh misalnya sikat gigi, itu kan kalau yang zaman modern ada bulunya, kemudian dibalik, yang kerasnya yang halusnya itu kita gosok-gosokkan, itu nggak boleh karena akan menyakitkan atau merusak gigi. Jadi yang utama adalah menggosok gigi dengan hal-hal yang bersifat sunnah, yaitu yang pertama menggunakan kayu parok, kalau tidak ada menggunakan hal-hal yang bersifat kasar dan yang membersihkan. Kalau zaman sekarang menggunakan odol dan sejenisnya. Berikutnya juga telah dibahas tentang pentingnya membaca bismillah ketika kita mau berwudu, apabila tempat wudu kita atau mutawadi kita tidak berada di dalam toilet atau WC ya, maka kita dianjurkan untuk bismillah. Karena apabila tidak membaca bismillah, berarti kita tidak mendapatkan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa jelis lil wudu'i, kemudian duduk untuk berwudu. Mustaqbilal qiblati, halnya menghadap ke kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Kai la yusibaka, supaya tidak mengenai pada engkau apa arusyasu, cipratan air. Wakul, dan kemudian ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bacaan basmalah. Nah, dalam kitab Hidayah ditambahkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jadi kalau dalam tradisi kita berwudu, kita cukup baca basmalah. Kalau di dalam kitab Hidayah ada tambahannya, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Nah, ini tambahan-tambahan ini ada di beberapa kitab azkar, yaitu karangan Imam An-Nawawi. Beliau juga menambahkan beberapa lafaz dari doa sebelum berwudu. Jadi doanya ada beberapa. Hanya saja beberapa orang mengatakan bahwa doa selain basmalah itu doif, yang nggak apa-apa. Sepanjang itu hadisnya ada, doif itu nggak jadi masalah. Karena doif itu hanya dilarang menghukumi hal-hal yang sifatnya qat'iyah dan pasti. Contoh halal haram, makruh halal, atau dosa dan tidak. Nah, itu batasannya sampai situ saja. Makanya Imam Al-Bukhari mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menghukumi sifat hukum yang sifatnya pasti dan mengandung dosa atau pahala. Apabila tidak mengandung dosa dan pahala, maka menggunakan hadis yang doif itu tidak jadi soal menurut sebagian ulama, sepanjang tidak palsu. Kalau palsu berarti kan tidak ada. Kenapa doif? Karena yang mungkin banyak permasalahan dari perjalanan hadis itu sampai kepada sang perawi. Lanjut. Sumaksil, kemudian membasuh yadaika, kedua tanganmu, salasan 3 kali. 3 kali itu berarti kanannya 2 kali, kirinya sekali. Bukan kanannya 3, kirinya 3, kalau itu 6 berarti. Ya, maksudnya seperti itu. Qabla, sebelum antudkhulaha, memasukkan kedua antudkhulahuma, sebelum memasukkan kedua tangan al-ina, kepada wadah. Jadi kalau zaman dahulu wudu itu tidak ada keran, tidak pakai kobo. Wudu itu dikobok. Kemarin sudah disampaikan batas air yang cukup untuk dikobok adalah 20. Kira-kiranya adalah 180 liter kira-kiranya. Kalau menggunakan galon, hitungannya itu kira-kira
20 galon, 20 galon atau 15 galon kira-kira ya. Jadi ukuran 2 kulah adalah ukuran yang disebut banyak oleh sebagian ulama. Dalam mazhab Syafi'i 2 kulah itu kalau dihitung dengan ukuran sentimeter berarti 120 cm persegi untuk suatu wadah. Untuk suatu wadah 120 cm persegi untuk suatu wadah atau kolam. Batasannya di situ. Teknisnya bisa berapa kali berapa bebas. Yang penting sentimeter perseginya adalah 120 cm persegi. Kalau menurut ukuran liter kira-kira 180 liter menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan 120 liternya sudah memadai 2 kulah gitu. Karena ukuran pada zaman dahulu itu kobokan Rasul itu ukurannya tidak bisa dipastikan dengan jelas karena standar zaman itu tidak ada standarnya untuk hanya saja tradisinya pada saat itu adalah menggunakan kobokan atau mengalirkan air apabila sangat sedikit ya berarti secukupnya saja. Bagi yang wudhunya terkondisikan, artinya kita berada di rumah dalam kondisi santai. Apabila ada di luar rumah, maka berwudhu dengan posisi yang kira-kira bisa menghemat air. Salah satunya misalnya menggunakan air yang mungkin cukup segayung atau 2 gayung kalau memadai ya silakan. Sepanjang kita yakin bahwa menggunakan itu adalah sudah mencukupi. Waktu kemudian berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Jadi ketika kita mulai membasuh tangan, Imam Ghazali ini punya tradisi yaitu berdoa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka meminta kepada Engkau al-yumna, kuatnya ibadah, wal barakah dan bertambahnya kebaikan. Mengapa Imam Al-Ghazali suka sekali dengan berdoa ketika berwudu? Karena Imam Al-Ghazali ini begitu menikmati wudunya, sampai semuanya dilakukan dengan cara berdoa. Ada beberapa pengkritik dari Imam Al-Ghazali itu dari doa-doanya beliau. Dikiranya semuanya adalah warid atau dikiranya adalah semua berasal dari hadis. Padahal ada yang doa-doa berdasarkan dari keinginan beliau terhadap suatu misi. Ya kita kan doa itu kan ada yang doa dari Nabi, ada yang doa menurut kebutuhan kita. Masing-masing kan beda-beda. Walaupun awalnya doa itu memuji Allah, membaca sholawat, kemudian mendoakan orang tua, tapi ada juga kan kita punya cita-cita yang berbeda. Ada yang pengen lulus SMA, ada yang pengen lulus SMP, ada yang pengen lulus kerja, tes kerja, ada yang pengen lulus ujian angkatan, misalnya militer. Jadi masing-masing kebutuhannya. Nah, Imam Al-Ghazali karena beliau itu guru spiritual, maka doa-doanya mengandung unsur spiritualitas. Imam Al-Iraqi pernah menguji semua doa-doa beliau dalam suatu kitab namanya Takhris Al-Iraqi, yaitu mengkritisi dari kitab Ihya Ulumuddin, mengkritisi itu. Memang sebagian besar banyak hadisnya, tapi ada juga yang hadis yang dinyatakan sebagai dhaif karena Imam Al-Ghazali tidak sedang memutuskan suatu hukum halal haram, dosa haram, maka tidak jadi soal membuat suatu doa-doa. Contoh doa yang tradisi seperti kita membaca Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam struktur hadis ini kalah populer dengan Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita langsung bilang ya, itu ormas apa? Padahal itu doa populer sekali. Justru yang tidak populer itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiran. Tapi justru populer di Indonesia. Kenapa? Ya kita suka dengan yang itu. Dan jadi soal. Karena sama-sama kedua-duanya doa iftitah. Bahkan ada satu doa iftitah yang paling pendek dalam sejarah iftitah itu. Cukup membaca takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Segitu aja doa iftitah itu. Artinya apa? Memang periwayatan banyak. Yang saya baca dalam beberapa kitab itu ada 5 riwayat. Jadi hal-hal yang demikian tidak perlu dipermasalahkan karena itu bagian dari keperluan kita masing-masing. Wa a'udzubika, dan aku berlindung minasyu'mi, dari keburukan, wal halaka, dan kerusakan. Jadi kita berdoa itu ketika membasuh kedua tangan kita. Karena apa? Dikatakan bahwa tangan ini merupakan sumber kerusakan menurut Al-Ghazali. Tanda tangan korupsi, mukul orang, gitu. Tangan itu sumber keburukan. Maka didoain gitu. Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ya Allah, jangan jadikan kedua tangan ini keburukan dan kerusakan. Atau tangan menerima amplop suap. Kan yang terima tangan nggak mungkin langsung masuk ke kantong kita kan? Yang masuk ke kantong kita itu ya nggak seberapa, pasti dalam kita nih tangan. Karena ya suap itu ya caranya seperti itu. Zaman dulu dikatakan ada korupsi di belakang meja, itu senjatanya pulpen menggunakan tangan, sama aja. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tangan ini banyak sekali maksiatnya, maka doanya itu. Ini harapan dari Al-Ghazali. Kalau kita dinyatakan misalnya orang tidak punya tangan, ya doa ini yang tidak kena. Oh, nggak punya tangan, gitu. Ini salah satu dari sifat spiritualitas dari Al-Ghazali, karena beliau itu guru spiritualitas atau guru sufi. Sumanwi kemudian berniat raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau kita wudu itu yang menghilangkan hadas kecil, maka kita niatkan jangan sampai ketika berwudu itu kita hanya melaksanakan aktivitas menggunakan air atau bermain air. Wal istibahati sholati, dan untuk membolehkan sholat, karena tanpa wudu sholat kita menjadi tidak sah. Wala yang bagi, dan tidak sebaiknya antuk zaba, menghilangkan niatmu qabla ghusl wajhi, sebelum membasuh muka atau wajah. Jadi jangan sampai ketika sudah sampai di bagian membasuh muka kita belum juga berniat, jangan sampai. Makanya dalam tradisi beberapa sekolah negeri, ajaran untuk berwudu itu dibacakan lafal niat. Di sekolah saya juga diajarkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tujuannya agar tidak lupa kalau kita belum berniat, maksudnya gitu. Tapi kalau sudah mantap, tradisinya sudah berniat, ya bagus. Dalam arti kita sudah mantap. Khawatir kita lagi berwudu karena pikiran kita kacau atau lain-lain, serasa kayak bermain air saja. Ada juga yang begitu, bisa saja. Maka niat itu jangan sampai putus. Makanya mentradisikan berwudu itu bagus. Mau kerja berwudu, mau sholat berwudu, mau baca Quran berwudu, mau beraktivitas berwudu, untuk mantesin aktivitas kita. Contoh misalnya, Pak diundang main catur di pos, main catur. Kita biasa berwudu, enggak deh. Walaupun main catur belum tentu haram, tapi mantesin. Kayaknya nggak usah deh, udah tua, cukuplah yang lain aja. Gitu. Karena kita biasa mantesin dengan berwudu. Dan misalnya ada gerombol-gerombol kumpul-kumpul, karena kita biasa mantesin berwudu. Oh ya, di situ banyak bukan haramnya, kita menghindari sebisa mungkin tidak berbaur kan gitu. Jadi mantesin, karena terbiasa kita berwudu. Nah, inilah salah satu efektivitas dari berwudu untuk mencegah kita dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan omongan atau menimbulkan fitnah. Qabla ghusl wajhi, sebelum membasuh wajah, yang tadi sudah dibacakan. Fala yasih, maka tidak sah apa wudu engkau kalau kita sampai tidak berniat.
walaupun hadis tentang niat sendiri itu ada beberapa ulama mengatakan gharib itu artinya dekat-dekat dengan dhaif gitu. Dekat sekali dengan karena hadisnya itu ahad. Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Syarah Nawawi itu, nama kitabnya itu apa saya namanya, itu menyatakan perjalanan hadis dari Nawawi niat itu adalah hadis yang gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Dalam ilmu halal haram ini ditolak. Cuma karena tidak mendudukkan dari sesuatu yang sifatnya halal haram, maka ditaruhlah hadis itu paling depan. Ini dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau tidak salah itu Syarah An-Nawawi, Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Suma kemudian Udzirul Fatal mengambil satu cabukan atau satu tangan itu, ya cabukan bahasa Indonesia mungkin ya, satu pengambilan tangan menggunakan air lifika untuk mulutmu, jadi kita berumur watamat modo, dan kemudian kita mengasau kumuran-kumuran itu di dalam mulut kita biha dengannya salasan sebanyak 3 kali. Kemudian kita mengambil air, kalau kita pakai keran berarti segini, ambil kemudian dikacau di dalam mulut kita, kemudian baru dibuang. Wabalik, dan kemudian diulang atau dilanjutkan dengan membersihkan sebagian dari kuburan kita itu, membersihkan mulut kita. Firadil ma'in, dari menumpahkan air, jadi diulang berkali-kali. Ilal somati, sampai kepada tenggorokan. Jadi kalau zaman dulu guru saya itu mencontohkan kalau berwudu sekali dalam 3 kali itu kepalanya diginikan gitu. Itu salah satu tradisi Imam Al-Ghazali. Jadi hampir masuk gitu ke telan. Padahal enggak, nanti dibuang lagi. Illa kecuali antakuna soiman. Kalau kita sedang berpuasa, faktor buka, maka hati-hati, pelan-pelan aja. Kalau saya biasanya ninggalin ketika berwudu dalam kondisi berpuasa, saya tidak berkumur-kumur, langsung aja dari tangan, kemudian hidung langsung membuka. Berkumur-kumurnya dilewat. Karena apa? Saya dari kecil gitu Pak, punya tradisi suka dengan air wudu. Begitu kebiasaan saya, karena dulu saya tinggal di tempat yang airnya itu jernih banget, jadi pasti keminum. Air wudu itu pasti keminum, saking enaknya. Kecuali kalau wudu di tempatnya kayaknya ayau ya, pasti berasa kan begitu berkumur, gak akan ketelan gitu. Gak akan ketelan. Kalau saya yang terbiasa berwudu itu, kalau itu suka ditelan. Awal-awal memang nggak sengaja, tapi karena dari kecil jadi kebiasaan gitu. Ditambah saya tinggal di Jawa Timur, yang pesantrennya itu kalau minum air mentah. Jadi ya udah semakin biasa aja. Jadi pesantren saya itu dulu kalau minum itu tidak disediakan kayak begini apa namanya, botol atau ceret atau termos ya. Kita hanya disediakan suatu kolong besar jending namanya. Sekalian duduk sekalian minum. Jadi orang kalau selesai makannya pergi ke jending gitu, minum di situ. Nah itu tradisinya begitu. Maka saya kalau di sini itu untuk berpuasa saya tidak berkumur, karena kebiasaan saya waktu di pondok itu tidak terbawa, pasti minum. Bayangkan kalau setiap puasa saya berkumur, batal terus puasa saya, karena tradisi dari kecil begitu. Dan ini beberapa ulama menganjurkan memang berhati-hati ketika kita berpuasa, kumur-kumurnya jangan terlalu keras, jangan terlalu banyak, agar apa? Agar puasanya tidak berpotensi batal atau setidaknya jadi rusak gitu, karena kita menjadi makruh. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ya Allah a'ini, berilah pertolongan
membanyakan berzikir. Wa kasratu zikruka, dan membanyakan zikir kepada engkau. Jadi ketika kita berkumpul, Imam Al-Ghazali membaca doa ini, Allahumma a'inni tilawata kitabi. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya ini kalau dari bacaan-bacaan yang wahid yang senang tidak ada. Ini tradisi dari Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Kita setiap berwudu itu memberikan peringatan pada kita bahwa wudu itu memiliki refleksi atas suatu amal. Ketika berumur, kenapa kita sulit sekali untuk membaca Al-Quran? Karena kita memang mungkin dianggap terlalu banyak maksiat di dalam mulut kita sehingga berat sekali membaca Al-Quran. Padahal kalau kita nonton bola atau sekedar ngomong-ngomong kosong itu bisa sampai lebih dari 10 menit. Baca Quran merasa berat sekali. Maka Imam Al-Ghazali menanyakan, bahwa ya kalau kumur-kumur baca doa, gitu. Khawatir di situ banyak maksiatnya. Maka Imam Al-Ghazali ya baca doa ini. Doanya, ya Allah berilah pertolongan kepada saya untuk dapat membaca Al-Quran dan banyak-banyak berzikir. Wasabitni, dan menetapkan kepada saya bil qauli, dengan ucapan as-sabit yang kokoh atau yang kukuh. Fi hayati dunia, ketika saya hidup di dunia, wa fil akhirah, dan ketika saya berada di akhirat. Ini terbukti ketika Imam Al-Ghazali berhadapan langsung dengan putranya Genghis Khan, namanya Hulagukan. Hulagukan itu orang yang membantai Khalifah Abbasiyah Al-Muqtasim, Khalifah yang terakhir, dibasmi semua habis. Tinggal tersisa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tinggalnya di menara masjid. Kemudian dipanggil suruh turun sama Hulagukan, disuruh turun. Kamu siapa? Saya Al-Ghazali. Oh, kamu yang terkenal ini, kiai. Saya akan biarkan kamu hidup kalau kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Salah satu pertanyaannya adalah, Hulagukan pada saat itu sedang menenteng anjing. Kata Hulagukan, lebih baik mana kamu dengan anjing saya? Karena Imam Al-Ghazali kalau wudu itu dinikmati dengan banyak berdoa kepada Allah, dia memohon pada Allah, ya Allah, jangan sampai ucapan saya ini membinasakan saya, tetapi juga tidak memberikan hidayah kepada orang yang saya hadapi, yaitu Hulagukan. Kemudian beliau mengatakan dengan kata-kata hikmah, saya dengan anjingmu tidak ada yang lebih baik kecuali orang-orang yang menyembah kepada Allah dan takut kepadanya. Kata beliau begitu. Beliau tidak membandingkan dirinya dengan anjing. Ya kalau sombongnya kita, walaupun kita udah kalah juga, namanya kita mungkin memiliki derajat, ya berikan saya mau orang di rumah binatang, kan begitu. Dalam kenyataannya, ternyata kata-kata itu sudah pernah terucap dalam kitab-kitab sufi, yaitu manusia itu dikatakan baik manakala dekat dengan Allah, dikatakan buruk bahkan lebih buruk daripada seekor babi manakala tidak taat dengan Allah. Itu ada di hadis ternyata, di kitab Al-Munziri, di kitab Targhib wa Tarhib. Ternyata ada. Hulagukan itu memikirkan kata-kata itu. Maksudnya apa sih orang? Kok dia nyebut kata-kata Allah? Karena beliau tidak bisa membantah hujahnya Al-Ghazali, maka Imam Al-Ghazali dibiarkan hidup, dilepaskan begitu saja. Karena Hulagukan merasa bingung dengan ucapannya. Dalam perjalanan sejarah, di kemudian hari Hulagukan itu memperistri orang yang kemudian lahir dari anaknya itu adalah yang namanya Timuri. Timuri itu nanti termasuk orang yang beragama Islam dari anak keturunan Genghis Khan. Dari kata-kata yang penuh dengan makna, penuh dengan hikmah, bisa memberikan hidayah. Ada satu riwayat, ya walaupun riwayatnya itu lemah, Hulagukan itu masuk Islam. Karena masuk Islam itu, maka penyerbuan selanjutnya ke Mesir dilanjutkan oleh orang namanya King Buga.
Kit Buga itu adalah adiknya Hula Buga. Nanti Kit Buga kan dibunuh oleh orang namanya Saifuddin Qutuz, seorang panglima Islam dari Mesir, dari seorang budak. Hula Buga ini tidak ikut penyerbuan ke situ karena dia mulai bimbang dengan keyakinan ayahnya. Dalam suatu riwayat dikatakan dia masuk Islam, kemudian mengundurkan diri sebagai panglima atau sebagai raja dan dilanjutkan oleh anaknya, yang kemudian anaknya adalah beragama Islam. Ini dari sebuah kata-kata yang sederhana saja, yang sebetulnya kata-kata itu penuh hikmah, yang diucapkan oleh orang yang penuh dengan hikmah, maka banyak sekali memberikan faedah. Kalau kita kan banyak kata-kata yang tidak berfaedah dan cenderung dipopulerkan. Kalau di aplikasi TikTok itu ada orang kamu nanya gitu. Kata-kata nggak berfaedah itu, nggak berfaedah sekali. Orang nanya mau jadi kamu nanya, ya memang nanya. Orang nanya kan nggak tahu. Padahal kalau ada orang bertanya kita jawab dengan jawaban yang sewajarnya, kita dapat pahala, dapat kebaikan. Orang bertanya karena kesalahan kita memberikan arah yang benar, kita dapat pahala sampai orang itu pulang ke rumahnya. Masya Allah, ada orang mau ngaji terus kesasar, kita tunjukkan tempatnya. Seharian di ngaji, misalnya pulang ke rumah kita dapat pahala aja, hanya menunjukkan jalan orang lewat. Kemudian anak-anak kita dipopuler dengan kata-kata yang sia-sia begitu, nggak ada faedahnya sama sekali. Nah ini salah satu dari kehebatan kata-kata mutiara, tetapi harus diucapkan oleh orang-orang yang penuh dengan hikmah. Kita lanjutkan. Suma kemudian Hurfatan mengambil satu caukan li'anfika untuk hidungmu. Wastatsyik kemudian mengisap air biha dengannya salasan sebanyak 3 kali. Dalam tradisi berwudu kita tidak menggunakan bahasa istinsya karena kalau keliru penerapannya kita bisa pening kepalanya apa? Ngambil air diisi pakai hidung, itu masuk ke otak, itu otak kita bisa pusing. Para ulama mengajarkan gak usah istinsya, ambil aja lalu bersihkan kotoran hidungmu, gitu. Itu istihad ulama. Bayangkan kalau ulama-ulama kita mengajarkan istinsya tidak ada gantinya, orang malas wudu, malas wudu karena apa? Pala tiap hari akan pening. Ya bagi orang-orang yang sudah terbiasa, ya paling sehari 2 hari pening Pak, kesannya biasa. Iya, bagi orang yang sudah kuat. Tapi bagi orang-orang yang masih setengah-setengah, anak-anak kita yang masih hobinya bermain, maka wudu itu hal yang menakutkan. Wudu hal yang menakutkan. Kenapa? Bakal pening palanya. Karena wudu bakal pening di pala. Begitu. Tapi kalau wudu itu sesuatu yang mengenakan, nyaman, anak-anak senang berwudu. Ya beda air segala macam. Itu poin Pak sebetulnya. Saya kalau nyuruh anak-anak SD itu wudu, antusias. Walaupun sholatnya kadang anak-anak itu nggak mau, wudunya semangat. Ayo main air katanya. Ya dari main air itulah agama itu baru kita masukkan perasaan senang dulu. Setelah mereka sudah senang, wudu sambil main air, baru kita arahkan ke sholat. Jadi enak. Untuk orang-orang dewasa, berwudu adalah bagian dari istirahat badan. Capek naik kendaraan, wudu, basuh muka, basuh tangan, kumur-kumur. Kalau kita rasa panas bisa dibasahin ini ya, kepalanya dengan air sebagai sarana istirahat. Makanya enak. Coba bayangkan, dari kecil kita sudah didahulukan istinsya. Boro-boro kita mau ke rest area untuk sholat, udah bayangkan bakal pening ini. Kenapa? Istinsya. Nah itu salah satu dari istihadnya ulama. Kalau dalam tekstual hadisnya begini Pak, ketika istinsya itu kita berkumur ambil air, bersamaan berkumur itu nyedot air ke hidung. Itu bersama dari tekstual hadisnya. Cuma begini ini sulit diterapkan bagi kita. Karena apa? Kita punya tradisinya dipisah, kumur satu-satu baru dengan hidung. Bahkan Al-Ghazali sendiri memisahkan antara kumur dengan istinsya. Kalau kita membersihkan hidung saja cukup, dan tidak usah berlebihan. Takutnya apa? Takutnya kapok, takutnya kapok. Wastansir kemudian kita
hembuskan apa yang sudah disebut tadi, maafi anfi dari apa-apa yang ada dalam hidung, min rutubatin dari hal-hal yang sifatnya basah atau yang menggenang di dalam hidung kita, kayak pilek-pilek gitu kan, itu disemburin dulu. Setelah selesai itu disempurkan dulu, dikeluarkan dulu. Jadi jangan sampai kita lagi sholat ada bekas air netes terus ketarik, nah ketariknya itu ke bawah dengan kotoran yang ada dalam hidung kita. Maka diajarkan sebelum kita berwudu itu berbersih, salah satunya mengeluarkan kotoran dari dalam hidung kita. Kecuali memang sedang sakit ya, kalau sedang sakit beda hukum dan istilah sakitnya berbeda. Kemudian waktu dan ucapkanlah fil istinsya'i, ketika istinsya, Allahumma arihni, dalam satu teks yang lain di naskah yang lainnya bukan arihni tetapi mana tadi? Al-Jadri. Ya, di dalam kitab ini, di kitab Maraqul Ubudiyah, bacanya adalah Al-Jadri atau wujudkanlah kepada aku. Di kitab yang lain dikatakan arihni, kitab arihni. Allahumma arihni, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah kesan bau-bau dari bebauan surga. Jadi hidung kita ini kadang juga suka sebagai alat gibah, Pak. Hidung kita ini sebagai alat gibah menurut Al-Ghazali. Contohnya apa? Ketika kita lewat dalam suatu tempat kemudian mencium bau masakan, terus kita bilang begini, aduh dapat baunya doang. Ini bagian dari gibah, Pak. Ya kalau kita nyium itu ya nyium aja. Atau bau orang buang gas, ya Allah ini orang makannya apa, bau kentut sebegini keras. Jadi alat gibah. Makanya Imam Al-Ghazali berdoa seperti ini, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah bebauan dengan wewangian dari surga. Wa anta, dan adapun engkau, ani, kepada saya, rodin, orang yang ridho kepada semua amal perbuatan saya. Jadi ini doa-doanya masuk ke dalam bagian dari doa-doa berwudu. Yang paling wajib atau yang berhubungan dengan sunnah adalah doa-doa